Unsur yang kedua dalam tata ibadah kita adalah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan itu dimaksudkan untuk orang duduk diam di situ. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepadanya. Diam di situ. Diam. Karena pemberitaan firman Tuhan, Anda datang dan berjumpa dengan Tuhan di sini, maka tenangkan dirimu sekarang bahwa kalau kita mau masuk masih pakai ibadah, doa untuk minta Tuhan, tenangkanlah semua suara dan biar yang kami dengar suara Tuhan. Pemberitaan itu dimaksudkan duduk diam dan dengar apa yang Tuhan mau bilang. Diam. Yang ketiga, setelah itu baru ada respon. Doa, pujian, firman baru berespon untuk semua hal. Kami merespon ini Tuhan. Pemberitaan firman sekarang kami respon sekaligus memberi makna. Kita memberi makna di situ. Respon itu ada dua, pengakuan iman dan persembahan. Respon kita memberi makna sekarang. Oh ternyata ini semua yang Tuhan dan kami meresponi itu. Supaya kami tetap akan kuat menjalani hidup ini selanjutnya. Saudara bayangkan sekarang. Bahwa ternyata ibadah punya kekuatan yang besar untuk menolong kita bisa mengendalikan diri kita. Untuk diam di hadapan Tuhan. Persoalan terbesar tidak ada di luar. Masalah terbesar ada di dalam diri kita. Yang tidak mampu menenangkan diri kita sendiri. Yang tidak mampu menguasai diri kita sendiri, menenangkan diri sendiri, membiarkan Roh Kudus bekerja untuk diam di hadapan Tuhan. Karena itu semua orang yang datang di sini harus datang dalam kerendahan hati, membuka dirinya supaya Roh Kudus bekerja bagi dia. Sekali lagi datang dalam kerendahan hati. Sekarang kita mulai unsur-unsurnya. Pertama persiapan. Apa yang ada dalam persiapan itu? Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah orang-orang. Siapa orang-orang yang dimaksud? Para pelayan ini dan sekaligus umat Tuhan. Mereka harus dipersiapkan untuk datang di sini. Kita mau berjumpa dengan Tuhan di sini. Persiapan itu harusnya sudah berlangsung beberapa waktu sebelum saudara datang di sini. Kita tidak bisa bangun pagi baru ambil keputusan. Pikot tidak pikot tidak, 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 tidak bisa begitu. Persiapan. Anda tidak bisa mempersiapkan diri dengan bangun, bukan memang siapa yang pimpin itu Anda tidak siap diri. Siap untuk datang berjumpa dengan, nanti khusus untuk pemberitaan saya bicara nanti soal siapa bicara. Siap diri, datang. Umat Tuhan harus dipersiapkan untuk itu. Mereka datang di sini, duduk diam di tempat mereka, berdoa di situ. Duduk manis di tempat itu, geser itu tas dong, kok orang juga bisa duduk di sebelah. Bawa tas besar-besar datang taruh, orang datang lain duduk di luar. Taruh. Duduk supaya duduk rapi-rapi begini. Kita lihat juga senang lah. Karena di tempat ini kita lagi persiapan diri. Akan tidak nyaman saudara. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan duduk di sini. Dan kiri kanan kita. Siap diri baik. Supaya jangan ada bau apa kok. Ini kayak bau perempuan. Tidak bisa begitu. Atur memang. Duduk baik-baik. Nyaman. Karena kita lagi di dalam rumah Tuhan. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita siap ruangan, kita siap tempat di mana kita beribadah, alat dan kelengkapan. Saudara bayangkan kalau datang ini sound system bunyi tidak bagus, saya pemuka tidak keluar di situ, pasti orang sudah ngomel. Menjadi tidak indah lagi ini ibadah. Ibu-ibu dong semua yang mau menyanyi tadi itu kan sudah latihan di situ, kan tidak pakai omong-omong sebelah lagi. Yang perempuan tidak latihan mendatang iku-iku apa? Tidak pakai yang begitu. Ini kita mau datang beribadah. Orang mulai begitu-begitu, sedikit-sedikit mulai. Ini di rumah Tuhan. Saudara bayangkan kalau itu yang kita lakukan, apa jadinya? Ternyata kita hanya mau tampil.
Kita kehilangan makna dalam ibadah kita. Kalau kita baca Amos, dia bilang, saya tidak suka perayaan ibadahmu. Tidak suka. Kenapa? Kamu pakai semua hanya untuk tampil di sini. Tidak bisa. Betul-betul dari hati kita. Mempersiapkan diri. Siap baik-baik. Kok jadwal jelas. Kapan KW menyanyi, kapan ini menyanyi, kapan itu menyanyi. Sekarang pakai lah. Siapa mau menyanyi minggu depan, kasih tahu memang. Supaya dia ada persiapan di situ. Siap baik-baik. Datang menyanyi. Persiapan menjadi serius. Alat-alat menjadi penting untuk mendukung. Karena ini disebut liturgi semua. Saudara tidak bisa main-main. Dalam persiapan itu kita datang tepat waktu. Kita duduk diam-diam di situ. Kita doakan Tuhan. Karena kami punya persiapan itu. Apa yang kita terima dengan tidak siap selalu dengan tidak ada arti yang besar. Tapi sesuatu yang kita terima dalam kesiapan yang sungguh, kita menerima arti yang besar. Karena itu belajar mempersiapkan diri. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang siap hidup tapi tidak siap mati. Kenapa? Karena tidak biasa mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan. Siap-siap baik-baik. Kita pindah ke Votum Salam. Saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudara. Bahwa Votum Salam itu bukan doa pembukaan. Tidak usah tutup mata ketika saya bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu bukan doa pembukaan. Persiapan tadi doa pembukaan. Bukan doa pembukaan di Votum Salam. Namanya saja sudah Votum Salam. Sebuah proklamasi yang menandai bahwa ibadah ini dimulai dan dilandasi demi nama Tuhan. Yang kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul demi namanya, di situ dia ada. Dia bukan doa pembuka. Maka penting bagi saya dan saudara datang ke tempat ini, duduk diam-diam berdoa. Jangan duduk di situ baru bilang, tunjuk-tunjuk apa? Duduk diam-diam di situ. Tidak pindah-pindah, duduk sudah. Karena kita mau berhadapan dengan Tuhan. Siap hati baik-baik, siap kita berperilaku baik-baik. Jangan berperilaku buruk ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan. Siap diri. Votum ini juga sekaligus menyatakan kita ada dalam sebuah persekutuan di mana Tuhan yang memelihara kita ada, tapi juga kita sama-sama ada di sini. Dalam votum itu Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara bilang, dan menyertaimu juga. Itu berarti bahwa kita ada dalam sebuah persekutuan. Antara saya dan Anda. Antara Anda dengan Tuhan dan antara saya dengan Tuhan. Maka persekutuan ini harus sebuah persekutuan yang indah. Karena kita sebut nama persekutuan. Kebencian harus dibuang di votum dan salam itu. Benar bahwa dia tukang bikin jengkel. Lihat dia pemuka kita tidak suka memang Tapi di bagian ini saudara harus sadar bahwa kita ada dalam persekutuan itu. Kalau mau diberkati. Kalau tidak kita kehilangan berkat hanya karena dia pemuka yang model begitu. Karena itu siap diri sungguh. Datang dalam kerendahan hati. Untuk Roh Kudus bekerja dan saudara belajar menerima orang lain. Belajar. Di tempat ini kita terus belajar dan kemudian membangun iman kita. Kalimat-kalimat yang dipakai dalam tata ibadah kita adalah sebuah kutipan dari kitab suci. Tidak karena sebuah improvisasi manusia biasa. Ini sebuah kutipan kitab suci. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Jadi bukan karena kehebatan saya datang dan mulai saudara-saudara. Tidak. Kutip dari firman Tuhan untuk menyatakan itu. Kita tidak lagi sementara datang untuk mendengarkan apa yang enak di telinga. Tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan di situ. Setelah votum salam itu kita masuk dalam pengakuan dosa. Kenapa pengakuan dosa ada? Dalam sebuah ibadah jemaah.
Sesungguhnya pemberitaannya sederhana. Setiap manusia yang beribadah di sini adalah orang-orang berdosa. Benar, kita berdosa. Tetapi catatannya tidak sampai di situ. Ada lanjutannya, yaitu di dalam ibadah ini kita semua diingatkan kembali bahwa kita berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi siapa yang mengaku dosanya, yang mau berjumpa dengan Tuhan, oleh karena pengakuan itu dosamu diampuni. Maka berita anugerah sekaligus akan disampaikan di sisi ini. Tidak boleh dipotong-potong dulu, biarkan berita anugerah disampaikan. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Berita ini sekaligus menjadi tujuan utama gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja hadir untuk menyatakan Allah mengasihi dunia ini. Mengasihi dunia ini. Bukan saja saya, bukan saja saudara. Tapi Allah mengasihi dunia ini. Dan gereja sampai ke dunia ini untuk mengatakan, jangan balik. Allah mengasihi dunia maka memberikan gerejanya. Tapi banyak orang rubah. Allah seolah-olah mengasihi gerejanya dan memberikan dunia. Tidak. Allah mengasihi dunia tanpa memandang siapa kita. Tanpa memandang dunia ini, Dia mengasihi dunia. Dia memberikan anaknya. Sekaligus ini menjadi berita yang tiap-tiap saat harus diberitakan oleh gereja. Allah mengasihi dunia ini. Dan orang-orang yang bergereja harus menyatakan itu di tengah-tengah dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Dunia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Allah mengasihi dunia ini, kita diselamatkan. Bukan karena kita, tapi karena Allah mengingat umatnya. Karena itu kita mengenal apa yang disebut dengan sola gratia. Semua hanya karena anugerah, bukan karena kita. Kita siapa? Kita orang-orang yang tidak pantas. Dalam pengakuan itu, dalam berita anugerah itu sekaligus kepada kita diberikan sebuah catatan firman. Kita biasa baca Mazmur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tradisi gereja kita mengatakan sekarang saudara-saudara kalau baca Mazmur jangan baca satu ayat terus satu sambung satu ayat. Jangan. Karena dia berbalas-balasan dalam Mazmur itu selalu. Karena dia berbalas-balasan maka satu ayat itu ada terbagi dua. Itu yang bahasa baku sambung. Jangan satu ganjil satu genap satu tidak. Baku sambung di yang satu dicetak keluar satu agak di dalam begitu. Sebagai sebuah pujian bersaut-sautan kita kepada Tuhan. Oleh karena kita telah menerima pengampunan dosa itu. Saudara-saudara, baru kemudian di situ kita pindah pada pemberitaan firman. Pemberitaan firman itu harus menjadi sesuatu yang paling besar dalam ibadah jemaat. Ulangi. Pemberitaan firman harus sesuatu yang diberi ruang paling besar dalam ibadah jemaat. Kita datang berjumpa dengan Tuhan untuk apa? Untuk dengar Tuhan yang bicara, bukan kita yang bicara. Jadi diam-diam kau dengar. Biarkan Tuhan bicara kepada kita. Kita tidak lagi datang untuk kasih tunjuk siapa kita. Tapi kita datang dalam seluruh kerendahan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bilang kepada kita. Saya protes sekali saudara-saudara. Saya pernah bilang saudara, satu saat dalam acara Natal. Mereka hubungi saya karena tahu sendiri saya sibuk itu. Ngiri. Mereka datang ke saya, Pak Pendeta tolong berkhotbah di sini. Saya siap diri, saya menggumuli khotbah itu. Mereka sudah tampil hebat-hebat, sudah menyanyi segala macam. Saya lihat ada kira-kira 7.000 orang hadir. Saya juga gugup-gugup sedikit mau berkhotbah. Pas bilang pemberitaan firman Tuhan saya naik begini. Pas mau berdoa, tiba-tiba ketua panitia datang bisik di saya. Pak, kalau bisa khotbah jangan terlalu lama ya Pak. Wih, saya pemarah itu. Saya bilang apa? Saya tanya jemaat, ini bab tua bilang saya khotbah jangan terlalu lama. Lebih baik tidak usah khotbah saja. Kita datang kasih tunjuk kita hebat-hebat terus suruh Tuhan diam tidak usah bicara. Lebih baik sekali tidak usah ada khotbah.
Tapi saya tidak omong ini supaya panitia rasa kurang enak, supaya kasih saya hari Sabtu itu agak panjang. Tidak juga. Saya tahu sendiri kalau ada artis itu saya juga lebih sedikit. Pas itu 40 itu, pas. Tapi pemberitaan firman menjadi, saudara tahu bahwa kita pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak penting dalam perayaan-perayaan kita. Kan orang lebih suka untuk kasih tunjuk dirinya dan bukan mendengarkan apa yang Tuhan mau bilang. Kita takluk pada pemberitaan firman. Nah karena itu, pemberitaan firman bukan saja punya ruang yang besar sekarang, tapi siapa memberitakan firman menjadi penting. Karena dia akan bicara atas nama Tuhan di sini. Dan karena itu siapa memberitakan firman menjadi penting. Kenapa? Antara apa yang diberitakan dan siapa memberitakan satu paket. Satu paket. Antara apa yang diberitakan dan apa yang dan siapa yang memberitakan satu paket. Kita saluran. Berkat besar dari atas gunung yang Tuhan mau siapkan bagi umatnya. Kasih jalan melalui kita yang disebut saluran. Saluran itu sama dengan selang. Dipastikan selang itu tidak boleh bocor-bocor. Selang itu tidak boleh rusak. Selang itu tidak boleh tersumbat. Maka yang berdiri di sini memberitakan firman adalah orang yang pantas. Pantas untuk berdiri di sini. Dalam gereja kita tidak mengenal apa yang disebut pembicara. Tidak. Gereja kita mengenal apa yang disebut pengkhotbah. Kenapa pengkhotbah? Untuk menjadi seorang pengkhotbah, sejumlah hal harus dijalani. Dan dia harus terus diukur dengan sejumlah hal dalam kita pun tata aturan gereja. Tidak sekedar pembicara. Pembicara yang penting hebat, bicara naik bawa omong. Tidak tahu dia tinggal di mana, kok bikin ke mana juga. Yang penting, itu orang telah lalu. Apa ini? Untuk menjadi seorang pengkhotbah, penatua kah, diaken kah, pendeta kah, gereja kita punya tradisi. Dia harus melewati 3 tahapan ini. Pertama, apa yang disebut dengan nama subjektivitas diri. Panggilan. Panggilan. Apalagi dalam konteks gemit. Yang tidak dimulai dari panggilan tidak bisa. 80% jemaat-jemaat gemit di hutan. Kita pi berkorekas keluar dong dari lubang batu. Kalau tidak dimulai dari panggilan, lari Bapak. Lari. Panggilan. Tapi panggilan saja tidak cukup. Tidak cukup. Siapa dah lihat panggilan? Tidak ada orang lihat panggilan. Maka sebagai bentuk dia merasa terpanggil. Dia datang ke gereja Tuhan, dia kasih tahu. Saya merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena itu saya ingin membekali diri dengan sejumlah pengetahuan teologi. Dia datang sekarang. Gereja kasih keluar sebuah rekomendasi. Dia pergi sekolah, pulang datang berdasarkan rekomendasi itu dia diatur. Ini yang kita sebut dengan nama penguatan, afirmasi. Dia pergi sekolah, datang dia kasih tunjuk. Ini bukti bahwa saya terpanggil, ini dia yang ambil. Ini ada di sini. Sampai di situ. Tidak cukup, tambah lagi. Tidak cukup di situ. Tambah. Dan ini yang paling kuat. Pengutusan. 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 Kenapa pengutusan? Karena kemudian dalam pengutusan itu dia belajar banyak hal. Bukan sekedar bicara. Kenapa? Khotbah hanya sebuah bagian kecil dari keseluruhan pelayanan. Ulangi. Khotbah hanya sebagian kecil dari keseluruhan pelayanan. Yang paling penting bagi seorang pengkhotbah dan seorang hamba Tuhan adalah bukan khotbahnya, bukan. Tapi bagaimana dia menjadi contoh di dalam jemaat. Contoh. Dia ditiru. Kehidupannya menjadi kesaksian. Bukan kata-katanya. Kehidupan diri. Pengutusan harus dilakukan oleh gereja.
Tidak boleh dilakukan oleh apapun. Gereja mengutus. Kenapa? Tuhan kepala gereja, bukan kepala sekolah, apalagi ketua yayasan. Tuhan kepala gereja. Dan karena itu orang berdiri di sini dalam kepantasan itu. Siapa memberitakan harus jelas. Dari mana dia puasal? Kenapa? Dia lagi akan bicara demi nama Tuhan. Tidak boleh sembarang orang. Seperti yang kita suka-suka saja. Tidak. Siapa dia menjadi penting. Satu paket. Karena itu saudara-saudara. Pak, lalu bagaimana? Kita pun pelayanan diatur. Semua orang. Tapi paling tidak ada sisi di mana dia diperhadapkan secara khusus. Kalau Anda seorang pemimpin, apa katakanlah, ketua pemuda misalnya, saudara bawa firman di komisi pemuda, saudara diperhadapkan khusus di dalam gereja. Saudara ketua remaja, saudara bawa firman, saudara diperhadapkan di sini. Untuk bukan saja kata-kata saudara didengar, tapi perilaku saudara dilihat, diukur dalam segala sesuatu. Supaya kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita akan bicara di sini dalam porsi yang paling besar sebagai orang yang akan mewakili Tuhan berbicara. Saluran itu harus saluran yang jelas. Supaya dia menegur. Supaya dia menguatkan. Supaya dia mengajar di jalan Tuhan. Tidak pada jalannya. Kalau saya baca sebuah tulisan kecil di sini. Tentang pemberitaan firman. Maka tulisannya mengatakan begini. Tuhan menyapa umatnya dalam ibadah adalah Tuhan yang memberi firman kepada mereka. Ia hadir dalam ibadah dan bertindak melalui firman-Nya. Karena itu setiap pemberitaan firman, khotbah adalah penyampaian maksud dan kehendak Tuhan kepada manusia. Untuk itu khotbah harus berisi pesan firman dan bukan pesan pengkhotbah. Ulangi. Khotbah harus berisi pesan firman, bukan pesan pengkhotbah. Sekali lagi, kita hanya saluran. Supaya orang dibawa kepada Tuhan, tidak dibawa kepada kita. Karena itu kita harus kembali bicara soal tanggung jawab, bukan selera. Bergereja bukan selera. Bergereja sebuah tanggung jawab. Karena itu, pemberitaan firman harus jadi pusat dari seluruh perjalanan tata ibadah kita. Yang kedua,